menyampaikan firman Tuhan. Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Yuk bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Bagaimana? Masih semangat kan? Yuk sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami sepanjang tidur kami tadi malam. Sebentar kami akan memulai ibadah komisi anak pada pagi hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami untuk mengerti firman yang akan disampaikan. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri lagi dan menyanyikan lagu pujian Roti dan Mentega. Yuk bangkit berdiri. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Karena di masa pandemi seperti ini, persembahan dikumpulkan kepada orang tua ya. Nanti orang tua yang akan memberikan kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita naikkan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sebelum kita masukin firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil
adik-adik, apa kabar pagi ini? Semuanya sehat ya? Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati. Amin. Ya adik-adik, untuk firman pada pagi ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku yang dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut nama kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah adik-adik, firman tadi berkisah tentang apa yo? Tentang persahabatan. Nah adik-adik, di sini Kakak Indri punya 3 tips cara menjadi sahabat Kristus yang baik. Untuk yang pertama, tipsnya untuk menjadi sahabat Kristus yang baik yaitu persahabatan harus didasari dengan cinta dan kasih terhadap sesama. Apa ya cinta kasih terhadap sesama? Persahabatan itu bagaimana? Contohnya ya, Kakak Indri punya sahabat namanya Kakak Yuni. Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Itu didasari dengan cinta dan kasih. Melengkapinya seperti apa? Dikala Kakak Yuni butuh Kakak Indri selalu ada buat Kakak Yuni. Saling melengkapi kekurangan yang ada. Kekurangan yang di Kakak Indri atau di Kakak Yuni. Seperti itu. Dan untuk contoh yang lain, kasih itu tidak menuntut balas. Jadi kalau kita punya sahabat, seperti adik-adik punya sahabat, sudah memberikan sesuatu kepada sahabat berupa apa saja, kita tidak boleh menuntut balas. Kok aku sudah ngasih sahabat aku ini, makanan, barang ini, kok sahabatku tidak memberi? Tidak boleh seperti itu. Karena sahabat itu tidak menuntut balas. Seperti itu adik-adik ya. Untuk tips yang kedua, dalam persahabatan kita harus saling memberi. Misalnya, adik-adik waktu sekolah, di teman sekolah atau di sekolah minggu punya makanan, banyak bawa makanan. Tetapi sahabat adik-adik tidak membawa, entah lupa atau hanya sedikit. Nah, kita sebagai sahabat yang baik harus memberi. Walaupun mungkin teman adik-adik atau sahabat adik-adik malu, sungkan untuk meminta kepada adik. Tapi kita harus peka. Apa sih peka? Peka itu kita harus merasa bahwa kita harus memberikan makanan lebih kita ini berdua dengan teman kita. Ya, kita harus peduli, peka atau teman kita lapar, tidak membawa makanan. Kita harus peka dan peduli, harus saling memberi kepada sahabat-sahabat kita. Seperti itu. Dan untuk contoh berikutnya, ketika misalnya sahabat kita ulang tahun, kita mau memberikan sesuatu, kado kepada sahabat kita, nggak harus mahal, ya. Dan kiranya itu kado yang kita berikan itu berupa tulus, ikhlas, yang diterima oleh sahabat kita. Jadi nggak perlu mahal ya, asalkan kita ikhlas,
tulus memberikan kepada sahabat kita kado ulang tahun, mereka juga pasti senang. Seperti itu adik-adik. Jadi kita tidak boleh mengukur sesuatu apa yang diberikan sahabat kita maupun sebaliknya. Begitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk tips yang ketiga, yaitu kita harus dalam persahabatan kita harus perhatian dan peduli. Gimana ya perhatian dan peduli? Nih contohnya, misalnya teman sekolah minggu kita, setiap kita sekolah minggu 1 bulan itu tidak hadir-hadir kemana ya? Walaupun sekarang lagi pandemi misalnya di Zoom kok nggak hadir-hadir. Kita bisa bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu, adik yang namanya ini kemana ya? Sudah 1 bulan kok nggak sekolah minggu? Nah adik-adik, kita kan bisa bertanya lewat telepon maupun video call kalau karena pandemi ini. Bertanya apakah lagi sakit, atau sedang malas, atau sedang sedih. Nah, kita sebagai sahabat yang sejati harus bertanya, peduli kepada sahabat kita sendiri. Mengapa sudah lama nggak sekolah minggu? Kita bisa hibur, kalau misalnya sakit kita bisa jenguk, atau menghibur supaya lebih sehat kembali kalau memang lagi sakit. Dan kalau lagi sedih, kita harus menghibur, memberikan semangat kepada sahabat kita. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik tahu nggak ada sahabat yang paling setia, sahabat yang tidak pernah menyebut kita sebagai hambanya? Siapa yo? Itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah sahabat kita yang sejati, yang tidak menyebut kita sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anaknya dan sahabat-sahabatnya yang selalu setia, menghibur kita saat susah. Setiap kita berdoa, Tuhan selalu menjawab doa kita melalui sebuah rencananya. Seperti itu adik-adik. Jadi itulah 3 tips menjadi persahabatan yang sesuai dengan Kristus. Ya, terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan cerita Kakak Indri di sini. Tuhan memberkati. Selamat minggu. Selamat hari Minggu. Dadah.
ibadah hari ini dengan lagu pujian Ada Satu Sobatku. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur